Halo, selamat sore, welcome to my channel. Indra Lupa Channel berbicara tentang sales, berbicara tentang traveling, jalan-jalan, berbicara tentang helping people, menolong orang. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang telah sedang menonton, terima kasih yang sudah mendukung. Kiranya keberkahan kalian, apa yang kalian butuhkan, juga pekerjaan kalian, orderan kalian banyak, juga kesehatan kalian bertambah sehat, selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, dan kiranya apa yang kalian butuhkan hari-hari ini terjawab dan terjadilah. Oke, hari ini kita berbicara produk yang kita jual minim pesaing dengan keuntungan yang banyak, dengan orderan yang banyak, dan tentunya kita akan membedakan perbedaan dengan middle end, tentunya middle end dan high end. Oke. Hari ini saya mau bicara 2-3 hari lalu, tentunya ada satu produk yang dimana permintaan banyak, orderan banyak, harga tinggi, dan di situ juga ada beberapa pesaing lain dengan harga murah. Oke. Permintaan banyak, model bagus, barang tidak ada, harga lumayan, dan dibandingkan dengan harga merek lain di bawah standar, tetapi orang cenderung memilih produk ini untuk tentunya produk flip. Yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana kita mengambil keuntungan ketika barang tidak ada, permintaan banyak, harga lumayan bagus. Disitulah kita mengambil keuntungan. Dari sini kita tidak bisa menerapkan tentang harga eceran retail. Kita tidak bisa menerapkan hal itu. Kenapa? Karena ini bicara produk ini adalah middle end, karena keuangan setiap orang berbeda-beda. Dan di sini ada beberapa produk juga yang di bawah harga standar yang mereka jual. Dan di situ mereka tentunya pemilik toko, dealer-dealer di luar kota masih memilih produk seperti ini. Karena apa? Karena ini adalah produk yang fast moving dan murah dan unggulannya. Dan buat teman-teman dealer dimanapun kalian berada, handphone tentunya, ketika Anda menjaga hubungan, ini saya memberikan informasi tip, ketika teman-teman dealer handphone dimanapun kalian berada, pemilik toko, ketika Anda berhubungan, menjaga hubungan dengan tentunya dengan agen atau grosir dimanapun kalian berada, tentunya ada hal-hal yang mereka menawarkan produk-produk yang ketika banyak user, ada banyak pelanggan-pelanggan Anda meminta produk yang hal-hal seperti ini, tentu mereka akan mengingatkan kalian bahwa kalian mendapat keuntungan. Saya tidak bicara keuntungannya mungkin puluhan, tetapi intinya adalah bagaimana kita menjual dengan mudah karena tidak ada pesaing. Ya, bagaimana kita menjual mudah dengan pesaing. Jadi ketika Anda berhubungan dengan grosir, di situ akan terjadi hubungan. Nah, disitulah mereka grosir, toko grosir mensupport kalian pemilik toko di mana kalian berada. Dan tentunya grosir atau agen menjaga hubungan dengan prinsipal. Nah, disitulah kami mengingatkan Anda bahwa ada produk yang dimana banyak permintaan, banyak laku, tentunya tidak alokasi barang tidak begitu banyak, tetapi paling tidak kami sebagai berbicara prinsip atau distributor memberikan, menginformasikan, mungkin kami bisa alokasikan barang tidak terlalu dikit, mungkin 50 unit atau 100 unit. Nah, disitulah kalian memiliki keuntungan. Nah, bicara tentang harga eceran resmi adalah kami tidak bisa mematok pemilik toko menjual harga sesuai dengan harga eceran resmi. Mungkin kita bicara kita harus jual 200.000, mungkin kita harus jual 250.000. Ada beberapa hal yang kita harus perhitungkan pemilik toko, mungkin dari sisi ongkos kirim dari pusat, tetapi kami tidak menyarankan Anda tidak boleh terlalu tinggi juga untuk menjualnya. Kenapa? Karena kita bicara beberapa masyarakat tentunya di sekitar kita dengan keuangan terbatas, mereka menggunakan alat komunikasi. Nah, maksud saya di sini adalah bagaimana kita menjual dengan standar apa yang sesuai. Mungkin keuntungannya tidak terlalu tinggi, tetapi ada untung. Nah, disinilah saya mau katakan harga eceran retail tidak berlaku di dunia middle end, untuk di dunia handphone. Tetapi kalau di dunia
high end, untuk smartphone mungkin itu berlaku sistem harga eceran retail. Kita berbicara nanti nextnya saya akan bahas, tetapi saya di sini membahas bagaimana kita ketika permintaan banyak, pesaing tidak ada, keuntungan lumayan, disitulah kita mengharapkan keuntungan. Di sisi lain mungkin kita ada juga kerugian. Nah, saya tekankan kadang-kadang kita berbicara untung, pasti kalian punya yang kerugian juga, seperti maaf kata dari sisi consumer good mungkin ada beberapa yang BS atau beberapa yang barang laku atau beberapa yang expired atau iya kalau beberapa salesnya atau distributor masih memproduksi, tetapi kalau tidak ada kan itu berarti sudah mungkin ada sedikit kerugian. Nah, dalam hal ini saya mau katakan bagaimana ketika Anda bisnis apapun, baik itu consumer good, baik itu tentunya di dunia mobile phone atau handphone atau produk lain, ketika permintaan banyak, ada hal-hal, ada momen-momen ketika Anda harus menaikkan tinggi harganya, dan mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi disitulah letak Anda mengambil keuntungannya. Mungkin ada beberapa hari untuk akhir tahun seperti ini, biasanya ada produk-produk yang tentunya mau naik, tentunya di situ Anda mengambil keuntungan. Nah, saya berbicara sini ada beberapa produk consumer good tidak bisa ditetapkan sebagai harga eceran. Harga maksud saya adalah harga eceran resminya. Jadi kadang-kadang beda dengan dunia mobile phone, dunia handphone, dan di harga consumer good, karena pertama di dalam dunia mobile phone tentunya sistem seperti ini HER atau SRP ada beberapa orang yang mensupport satu wilayah, ada timnya dan ada yang mereka menjaga. Tetapi dalam consumer good itu belum tentu ada beberapa tim dari suatu distributor untuk menjaga harga supaya seimbang, dan biasanya itu produk consumer good begitu banyak distributornya. Nah, tetapi di dalam dunia handphone tentunya pesaing adalah handphonenya tetap, tetapi berbicara modelnya sama, mungkin modelnya beda, tetapi di situ memudahkan distributor untuk mengontrol untuk sistem SRP atau HER. Nah, berbicara di consumer good itu sangat tidak mungkin diterapkan dengan harga eceran resminya, tetapi di dunia handphone itu gampang mengaturnya. Dan tentunya untuk para pemilik toko di mana kalian berada, ketika Anda memiliki hubungan yang baik sama grosir, sama agen, disitulah Anda disupport oleh grosir dan agen. Lebih juga ketika grosir atau agen, ketika Anda menjaga hubungan baik dengan prinsipal, disitulah biasanya prinsipal atau distributor merimain atau mengingat Anda bahwa ada produk yang sedikit kamu mau order karena harga mau naik. Nah, di situ kalian harus ada, dan biasanya ketika hubungan itu terjalin, ya mungkin mereka sebagai pemilik toko juga sebagai distributor, prinsipal mereka mengingat Anda sudah lebih baik Anda order karena menjelang momen tertentu, akhir tahun atau beberapa komponen tidak bisa diproduksi, tentunya permintaan dan banyak dan harga otomatis tinggi. Yang saya mau katakan di sini adalah ketika Anda menjual produk, ada hal-hal yang middle end, di situ Anda mendapat keuntungan karena pertama minim saing. Walaupun ada model yang sama, mirip tetapi harganya di bawah, saya tentunya masih bisa menjual dengan harga yang standar yang saya jual. Di situ kami bisa menjelaskan bahwa produk kami memang beda dengan produk yang jual di harga bawah standar. Dari sisi kualitasnya, dari sisi merek, dari sisi orang sudah mengetahui merek modelnya, dan mereka belum tentu. Nah, kembali lagi kepada pemilik toko, ada keraguan atau tidak keraguan, ada rasa percaya diri, bisa jadi dia minta turun harga. Nah, dari situlah sebagai seorang sales kita harus menjelaskan bahwa produk kami beda, kualitas kami berbeda, dan tentunya barang pun, produk pun tidak begitu banyak untuk diproduksi, dan kami tidak bisa memberikan begitu banyak, tapi kami akan alokasikan barangnya mungkin
kalian minta banyak, kami kasih sesuai dengan alokasi tertentu, karena untuk semua, karena permintaan banyak, kami tidak bisa menyanggupi apa yang kalian order, tetapi kami akan alokasikan beberapa tahap. Nah, dari situlah tentunya harga tidak hancur. Kedua, keuntungan pemilik toko di bawah, di luar kota atau di daerah, ketika Anda menjual produk itu tenang, karena tidak ada pesaing tidak ada, cuma brand itu saja, merek itu saja yang menjual. Dan berikutnya, teman-teman juga pemilik toko di mana kalian berada, dan tentunya di perwakilan kami, grosir atau agen, merasa aman menjual produk kami karena ternyata tidak ada pesaing. Dan mereka, pertama, agen grosir untung, pemilik toko juga untung, dan retailer toko juga untung, dan juga kebutuhan konsumen atau pembeli atau user dengan harga yang murah, mereka mendapatkan tentunya barangnya. Oke teman-teman, itu saja mengenai bagaimana kita menjual produk minim pesaing, dan itu adalah langkah-langkah di mana kita bisa menjual dan bisa mendapat keuntungan yang banyak. Intinya adalah ketika berbicara harga secara resmi tidak bisa dipatokkan dengan harga seperti itu, atau bahasa saya adalah SRP tidak bisa digunakan di produk yang low end, tetapi mungkin yang high end, produk smartphone, mungkin itu bisa diterapkan seperti SRP atau harga eceran resmi. Nanti kita akan bahas bagaimana cara pendistribusiannya, perbedaan model sistem seperti ini, dan nanti kita akan bahas supaya ini bisa mengerti teman-teman kenapa ada beberapa merek yang masih bertahan, ada beberapa merek yang masih langsung berkembang dengan pesat di dalam dunia handphone, tentunya di dunia smartphone. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, dukung terus saya, kiranya kalian diberkahi dan juga ada manfaatnya apa yang saya bikin channel konten seperti ini, kiranya itu menambah wawasan. Dan mohon maaf kalau mungkin ada beberapa kata yang kurang jelas, tetapi saya minta masukan dan sekalian komen. Disinilah saya memberikan leluasa atau masukan supaya teman-teman yang sudah mendukung saya, yang sudah subscribe, memberikan masukan supaya saya untuk lebih baik membuat suatu konten berbicara tentang dalam dunia handphone, berbicara dalam dunia sales, berbicara tentang traveling, berbicara tentang helping people, ketika kita bagaimana menolong orang dengan hati. Dan disitulah teman-teman yang sudah mensubscribe saya mewakili memberikan informasi menolong mereka. Oke, selamat sore dan salam 1, 2, 3. Yes, yes, yes.